Fakta menipu rakyat dan bangsa Papua Barat oleh Indonesia kolonial modern. Dewan Gereja Papua. HEMENUTIK curiga, kita, membaca wacana Komnas HAM-RI OPM, Merah Putih. Bersedia berdialog dengan pemerintah. OPM yang mana? Hingga kemarin, Jumat 18/2022, ini sudah ada beberapa orang yang pertanyakan, wacana OPM yang bersedia berdialog dengan pemerintah yang dipromosikan Komnas HAM-RI. Saya sendiri membaca berita ini sejak akhir Desember tahun 2021. Sehingga masalah ini kami bahas dengan teman-teman lain di Dewan Gereja. Berikut ini beberapa tanggapan yang saya angkat saat ditanya masyarakat. Pertama, kami gunakan hermeneutik curiga. Dalam bahasa masyarakat, ada udang di balik batu di sini. Mengapa? Saya duga begitu karena Komnas HAM-RI sudah mendekati akhir masa jabatannya, menurut saya saat berita ini akhir tahun 2021. B. Menurut rilis dari Paham Papua, Komnas HAM tidak punya mandat untuk selenggarakan atau memediasi dialog seperti itu. C. Kalau demikian, apakah wacana ini dalam rangka NKRI yang terlihat dengan C1? Saat datang ke Papua beberapa hari lalu, Komnas libatkan elit politik-politik yang NKRI dan berkunjung ke Wamena tanpa komunikasi dengan masyarakat sipil, terkesan tertutup. Ke Wamena hanya bertemu dengan kontak person Komnas HAM di sana dan mengontak pengungsi Nduga, tetapi ditolak oleh masyarakat. C2. Kunjungan Komnas HAM-RI dengan wacana dialog OPM dan pemerintah ini terkesan sengaja Komnas RI lakukan. C2.1. Sebagai siasat untuk alihkan perhatian media, opini dari masalah pelanggaran HAM yang sedang disorot oleh Dewan HAM PBB dan C2.2. Penanganan oleh keamanan masyarakat yang secara gencar menolak pemekaran provinsi-provinsi baru. Kedua, Komnas HAM yang selama beberapa tahun ini menutup mata terhadap semua kekerasan di tanah Papua, tetap tiba-tiba tampil sebagai salah satu pemain dalam suasana di tanah Papua dengan tema OPM bersedia berdialog. Apakah ini untuk memperbaiki citra NKRI dalam konteks Komisi HAM PBB yang sedang menyoroti pelanggaran HAM di tanah Papua? Tetapi mengapa OPM? Kata seorang warga ini, OPM merah putih. Atau, sejak 1980-an hingga 1990-an, OPM ini dikenal bukan sebagai organisasi tunggal. Dia seperti LMA, Lembaga Masyarakat Adat. Ada LMA yang dibentuk pemerintah. Demikian juga, di samping OPM benaran yang sudah ada, tetapi ada juga OPM yang dibentuk para pihak. Dalam buku Cahaya Bintang Kejora, Alam George Adicontro dan para pegiat LSM mengangkat OPM binaan, pihak keamanan di tanah Papua, yang bisa dimanfaatkan kapan saja mereka dibutuhkan. Apalagi dengan sejumlah fakta yang disebutkan di atas. Apakah kita bisa katakan yang OPM dalam benak Komnas HAM itu OPM merah putih? Hanya Komnas HAM-RI bisa jawab. Tetapi dalam sejarah Papua, OPM merah putih ini adalah fakta yang hadir. Kapan mereka dibutuhkan bisa dipesan untuk menyerahkan diri. Apakah bisa hari ini Komnas HAM pesan OPM gaya itu untuk datang berdialog dengan Presiden Jokowi? Dalam pengalaman orang Papua hitam, OPM merah putih punya sejarah menyerahkan diri, datang cium bendera merah putih di depan petinggi keamanan, setelah itu menghilang lagi. Simak syarah OPM merah putih. A. 2019154 anggota OPM yang menyerah pada tahun 2017. B. 12 anggota OPM yang menyerah tahun 2019. C. 5 anggota OPM yang menyerahkan diri dalam bulan Juli tahun 2020 mencium bendera NKRI dan bacakan sumpah setia kepada NKRI. D. 2 bulan kemudian, September tahun 2020, 10 anggota OPM menyerahkan diri. E. Kelompok Alex menyerahkan diri ke NKRI dengan 17 anggota pada tanggal 8 Mei tahun 2021. F. Jenderal OPM dan anggotanya menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni tahun 2021.
Apakah OPM yang dihubungi diam-diam pihak Komnas HAM ini OPM Merah Putih? Ataukah faksi OPM yang lemah yang dimanfaatkan Komnas HAM atau pihak-pihak lain di tanah Papua? Jayapura tanggal 18 Maret tahun 2022 Moderator PDT Beni Giai Live training artikel Dr. Sokrates Sofyan Yomanduma melalui Livers TV West Papua Barat. There are no more articles to read. Thank you, brother.